tiga fase ini awalnya ya, dulu saya berpikir ini adalah fase-fase yang memang berdiri secara independen atau mandiri. Namun ternyata setelah makin lama saya mendalami tentang pengasuhan anak, tiga fase ini itu sangat erat kaitannya. Maksudnya begini, kegagalan di fase pertama itu ternyata berdampak terhadap di fase-fase berikutnya. Jadi pada saat anak sebelum usia 7 tahun, di mana saat mereka diperlakukan sebagai seorang raja, itu adalah masa-masa di mana kita investasi kasih sayang kepada anak. Jadi dengan melayani, menyayangi, mengasihi gitu ya, anak akan merasa bahwa dirinya itu diharapkan oleh orang tuanya, dan anak merasa bahwa keberadaan dirinya itu penting bagi orang tuanya karena dia merasa disayang. Nah, dengan adanya bekal 7 tahun, anak akhirnya sampai paham gitu ya, sampai paham bahwa oh ya, saya tuh disayang orang tua. Maka pada saat kita di fase kedua memperlakukan anak sebagai seorang tawanan, itu anak tidak ada hard feeling, tidak ada kebencian, karena anak sudah paham betul bahwa orang tuanya sayang dengan mereka. Nah, namun kalau ada kegagalan di fase pertama, itu anak diperlakukan sebagai tawanan, dalam artian pada saat itu kan kita memperlakukan ini boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah. Kalau anak tidak merasa disayang oleh orang tuanya, akhirnya dia merasa bahwa dia tidak disukai, dibenci. Orang tuanya banyak aturan, banyak peraturan, tidak suka dengan saya. Nah, ini nanti akan berakibat di fase berikutnya. Nah, apabila di fase kedua kita mengalami kegagalan pada saat kita menanamkan nilai-nilai kebaikan ke anak, anak tidak menjadi dekat dengan kita. Dan di fase ketiga mereka tidak bisa menjadikan diri kita adalah sahabat bagi mereka. Nah, jadi memang yang perlu dibina dari ketiga fase ini itu adalah komunikasi. Saya juga dalam posisi yang sama, Pak. Kami alhamdulillah dikaruniai 4 anak, namun yang terakhir sudah meninggal ya, jadi 3. Itu usianya, yang pertama itu 26 tahun, sudah besar-besar memang. Yang kedua 23 tahun, dan yang ketiga 19 tahun. Saya pernah melewati masa-masa seperti yang tadi disampaikan gitu. Namun memang akhirnya komunikasi itulah yang menjadikan kedekatan kita. Tadi disinggung sedikit ya oleh Ustadz Ihsan, bagaimana anak merasa kita sayangi dan akhirnya mereka ingin dianggap sebagai orang dewasa. Sebetulnya itu sih. Jadi kalau misalnya ada game atau apa, sebelum kita menunggu regulasi dari pemerintah, ya saya nggak yakin ya pemerintah membuat regulasi tentang itu. Namun kita sebagai orang tua di rumah kita bisa membuat regulasi. Dalam artian batasan-batasan waktunya kita ajak berdialog. Kenapa kamu suka main game? Oke, waktunya kapan? Jam berapa sampai jam berapa? Dan kita sampaikan bahwa itu bukan HP kamu, itu HP orang tua yang diberikan, dipinjamkan kepada anak untuk dipakai sebagai fasilitas. Nah, hal ini juga harus diketahui oleh anak. Jadi kita berhak ya untuk mengatur regulasi itu. Mungkin hal-hal itu yang bisa kita terapkan, dan tentunya tetap jangan pernah lupa untuk menunjukkan ekspresi kasih sayang kita. Anak kalau merasa disayang, itu diatur, mereka nggak akan terlalu berontak karena mereka tahu orang tua saya sayang kok sama saya. Nah, hal-hal itu yang mungkin bersama-sama ya mungkin kita perlu perbaiki, dan komunikasi walaupun bapak-bapak juga ya mungkin perlu tadi bilang mengajak anaknya ngopi gitu ya, pembicaraan man to man talk gitu ya. Anak laki-laki terutama tuh pengen dianggap sebagai orang dewasa, mungkin diajak mancing, diajak apa, nongkrong-nongkrong sama bapaknya. Nah, disitulah mungkin bisa dilakukan komunikasi.